Masya Allah, perbedaan pendapat di antara para ulama banyak terjadi. Saling serang statement banyak terjadi. Saling tuduh banyak terjadi. Menyesatkan. Islam Nusantara itu lahir dari mana? Siapa yang memerangi Islam Nusantara? Terakhir, saya ingin bertanya kepada petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah, jangan buat umat Islam ini terpecah. Jangan bikin umat ini terpecah belah. Kiai Imad ceramahnya memecah belah. Para pendukung Kiai Imaduddin itu pemecah belah umat. Channel-channel pemecah belah umat Islam, pemecah belah umat Islam. Ya banyaklah orang-orang sekarang ini mengangkat tema berkomentar pemecah belah umat Islam. Orang-orang yang ngomong tentang nasab, yang membicarakan tentang nasab, menanyakan nasab Ba'alwi, mereka dikatakan pemecah belah. Ya sama sih seperti beberapa oknum Habib itu yang menyatakan jangan, sekarang ini kita sudah mau dipecah belah antara kiai dan para habaib. Ini mau ada upaya untuk dipecah belah. Ada upaya kiai, ulama dan para habaib ini dijauhkan, mau dipecah belah. Dipecah belah jadi beberapa kepingan. Oke, ini saya katakan, habis ini saya merokok ya. Lalu kalau sekarang sadar, jika ada bahasa-bahasa seperti bahasa Kiai Haji Imaduddin, berbicara lantang, bahkan dalam konteks kajian. Oke lah, dalam panggung-panggungnya beliau juga menyampaikan beberapa hal yang sangat lantang. Bahkan membuat tersinggung kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan kajian beliau, ya oknum Habib muda yang kita jumpai banyak, ceramah-ceramahnya itu mantap-mantap semua. Walaupun kurang berisi. Bahkan banyak penyimpangan-penyimpangan. Oke, saya katakan, dulu kalian kemana? Dulu kalian itu kemana aja? Atau jangan-jangan Anda lempar batu sembunyi tangan? Masih ingatkah dengan kelompok-kelompok kalian yang sekarang ini sudah dibubarkan? Bagaimana para pembesar-pembesar kalian itu, pembesar kelompok Front Pembela Islam itu mengacak-acak, membuat narasi-narasi kebencian, mengajak pribumi untuk membenci banyak tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Bahkan kalau kita kembali lagi ke tahun 1998, kelompok ini didirikan oleh imam besar. Dan luar biasanya, imam besar tersebut sering bersinggungan dengan
eh, organisasi terbesar dan terbukti menjaga kesatuan persatuan di Republik Indonesia ini, yaitu Nahdlatul Ulama. Pimpinan besar Front Pembela Islam sering bersinggungan dengan Ketua Umum PBNU saat itu, Gus Dur. Caci maki sering kita jumpai, bahkan tak tanggung-tanggung, tidak menggunakan adab. Berhasil memang adanya organisasi yang dibentuk oleh imam besar tersebut karena beberapa tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama bergabung. Apalagi generasi-generasi Indonesia. Bahkan generasi-generasi Nahdlatul Ulama juga ikut bergabung. Secara otomatis itu kan mengurangi kuota keanggotaan dari Nahdlatul Ulama. Sudah terjadi perpecahan. Belum lagi setelah ada banyak konflik di antara pimpinan besar, imam besar dengan Ketua Umum PBNU. Dari dulu hingga baru-baru ini, sebelum dibubarkan, imam besar kelompok tersebut sering menyerang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Tokoh NU mengatakan NU kurang greget di dalam memberantas kemaksiatan. NU dicap kurang ghirahnya di dalam nahi mungkar. Padahal NU itu berdiri bukan barusan, bukan baru berdiri, tapi sudah 1 abad dan berhasil menghimpun para umat Islam menjadi terfokus menjadi satu, terhimpun menjadi satu, umat Islam bersatu. Walaupun ada beberapa kelompok-kelompok ormas yang lain, tetapi NU mampu menjaga kebersatuan itu, menjaga keberagaman itu. Namun kita coba lihat setelah berdirinya kelompok ini, apa yang terjadi? Kocar kacir semua. Tokoh-tokohnya kocar kacir. Generasinya pun juga kocar kacir. Menghimpun kekuatan melalui keanggotaan. Bahkan yang paling kita miris itu adanya NU garis miring, garis doyong, NU garis lurus, itu gara-gara adanya ideologi kelompok-kelompok seperti ini. Dulu sebelum ada kelompok ini, para tokoh ulama NU, para kiai, para ulama, para habaib ini bersatu. Menjadi satu, saling menghormati, saling mencintai, saling menjaga. Dulu sebelum adanya kelompok ini. Cuman setelah ada kelompok ini, aduh, Masya Allah, perbedaan pendapat di antara para ulama banyak terjadi. Saling serang statement banyak terjadi. Saling tuduh banyak terjadi. Bahkan sebelum periode ketua umum, sebelum periode Kiai Yahya Khalil Stakuf, habis-habisan dibombardir dari kelompok mereka, dari generasi-generasi NU sendiri, dari tokoh-tokoh NU sendiri, dibombardir. Masih ingat itu? Dikatakan Syiah, dikatakan liberal. Allah Subhanahu wa ta'ala
Lalu siapa yang menjadi pemecah belah? Siapa yang menjadi biang pemecah belah di NKRI ini? Kok sekarang kita dikatakan pemecah belah? Kita dikatakan pemecah belah. Upaya-upaya pemecah belah antara kiai dan para habaib. Dulu para kiai, para ulama, tokoh-tokoh kita, tokoh Nahdlatul Ulama, para habaib ini menjadi satu, bersatu dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Akur, tentrem, tidak ada apa-apa. Cuman setelah ada kelompok-kelompok seperti ini yang dimotori oleh oknum Habib ini, kemudian melahirkan penceramah-penceramah Habib-Habib muda. Apa yang terjadi? Yang terjadi banyak perpecahan-perpecahan dari gara-gara adanya kelompok-kelompok seperti ini, penceramah-penceramah seperti ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung pada tahun 2017 menjadi saksi. Kelompok ini sudah berhasil menciptakan sebuah gerakan yang sangat besar sekali, yang mana negara hampir terancam atas satu isu penistaan agama, bela Nabi, bela Islam. Padahal kejadian-kejadian seperti itu dari sebelum-sebelumnya itu sudah ada dan sudah terjadi. Orang-orang yang terindikasi menistakan agama itu ditangani dengan santuy. Itu ditangani dengan santuy. Toh mereka akan mati-mati sendiri. Bahkan kalau menurut Gus Baha itu, siapa kamu mau bela agama, mau bela Islam? Siapa yang menjadi pemecah belah ini sebetulnya? Yang menjadi pemecah belah umat Islam itu siapa sebetulnya? Lalu seperti sekarang ini, terutama dalam kajian tesis Kiai Haji Maduddin ini, petinggi-petinggi NU, tokoh-tokoh NU, petinggi-petinggi NU sekarang ini arahnya ke sana. Tokoh-tokoh yang lain arahnya ke sini. Di akar rumput arahnya ke sini. Memang sudah terjadi perpecahan itu. Para oknum-oknum Habib ini sekarang mewanti-wanti, hati-hati dengan pemecah belah. Hati-hati, ada upaya untuk memecah belah umat Islam. Sekarang bilang begitu. Aduh. Padahal ini adalah efek dari tahun-tahun sebelumnya. Efek dari beberapa oknum Habib, beberapa kelompok-kelompok sebelumnya. Mereka sudah lebih dulu membuat narasi-narasi yang kita tidak merasa itu sebuah narasi untuk perpecahan. Islam Nusantara kita perangi, kan begitu? Islam Nusantara sesat, menyesatkan. Islam Nusantara itu lahir dari mana? Siapa yang memerangi Islam Nusantara? Islam Nusantara itu kan apa yang dibilang sesat? Wong hanya Islam fi Nusantara dikatakan sesat, luar biasa, diperangi. Siapa yang memerangi itu? Dan siapa yang diperangi oleh kelompok-kelompok habaib itu?
Oke lah, sekarang kita dikatakan pemecah belah umat. Baru-baru ini, beberapa bulan ini, kita mendukung kajian tesis Kiai Haji Imaduddin. Itu pun masih dalam konteks kajian ilmiah. Mereka sudah pasang badan mengatakan, awas, ini upaya pemecah belah. Ada upaya untuk memecah belah para kiai dan para habaib. Ada upaya untuk menjauhkan para habaib dengan para kiai, para kiai dengan habaib. Astaghfirullahaladzim. Terakhir, saya ingin bertanya kepada petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama. Benarkah Kiai Haji Imaduddin dan para pendukung-pendukungnya itu adalah pemecah belah umat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.